Mas Denny, Anda melihatnya bagaimana dari sisi ekonomi begitu melihat kondisi yang realnya seperti Anda katakan tadi PMI memang masih kontraksi meskipun ada kecenderungan naik begitu ya dalam di bulan terakhir ini. Tapi Anda melihat tantangan untuk melakukan importasi, kemudian kondisi global, kemudian Anda sempat menyebutkan juga kaitannya dengan kurs rupiah sendiri. Ini seperti apa sih Mas Denny? Iya, ya, baik, terima kasih. Jadi memang di satu sisi ya ketidakpastian global itu sepertinya masih akan menjadi isu yang utama ya ke depan Oke, gitu ya. Terlebih ya memang dinamikanya masih tinggi sekali ya, apalagi bagaimana kesepakatan US dan Amerika dan juga termasuk beberapa diplomasi yang kita lakukan gitu ya. hmm, Sehingga di tengah apa ya, di tengah sepertinya di tengah angin segar kemarin ya, ada upaya-upaya untuk meminimalkan risiko ke depan ya, misalkan salah satunya tadi melalui front loading, karena kita melihat misalkan ada beberapa sumber ya, beberapa sumber impor misalkan HS84, 85, 87 yang kemudian itu sepertinya naik signifikan ya, yaitu mesin gitu ya, kemudian peralatan baru dan kendaraan produksi ya. Nah ini menunjukkan memang karena di tengah mungkin di satu sisi ada kekhawatiran gitu ya, apa namanya, kekhawatiran ke depan meskipun kemudian ada optimisme dari sisi ekspor gitu ya. Tapi untuk oke. mengurangi biaya biasanya dilakukan ini ya, dilakukan front loading ke depan untuk tadi apa namanya mengurangi cost gitu ya. Mungkin ada karena industri membaca ke depan ada ketidakpastian global gitu ya, sehingga itu yang akan mempengaruhi biaya impor gitu ya, sehingga Hmm, itu yang kemudian meningkatkan beberapa sentimen ya, sentimen terhadap peningkatan impor ya, seperti mesin tadi, yang mesin peralatan dan oke. kendaraan produksi. Nah ini juga terlihat dari PNTB kita ya, PNTB Ya. kemarin naiknya juga tidak seperti biasanya gitu ya, itu Hmm. bahkan naiknya apa namanya cukup signifikan. Nah itu yang kemudian menunjukkan itu sepertinya. Nah cuman memang nah impor ini yang impor juga naik signifikan. Nah ekspor sebenarnya juga naik ya, cuman memang karena ya seperti bisnis as usual gitu ya, apa namanya ditopang oleh ekspor kepada ke Cina gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, Oke. cuman karena peningkatan impor yang cukup signifikan tadi sepertinya juga akan apa namanya mengganggu gitu ya, mengganggu neraca perdagangan. Tapi Neraca, dari ya. sisi industri Hmm. ini langkah yang sepertinya strategi bisnis gitu ya, strategi bisnis yang baik, membaca kondisi ke depan gitu ya, seperti itu. Karena memang ada beberapa, kalau di satu sisi kita melihat PMI memang di satu sisi tidak seutuhnya PMI itu menggambarkan kondisi seutuhnya ya, tapi itu bisa menjadi cerminan ya di satu sisi. Hmm. Nah, kita Oke. perlu beberapa data-data lain, misalkan indeks apa namanya keyakinan industri yang lain gitu ya, yang juga sepertinya di satu sisi juga ada yang menyebutkan di level 52, ada yang 50. Jadi sebenarnya ya apa perlu ini ya, perlu dilihat lagi ya secara lebih mendalam. Cuman Hmm. ini kalau saya sih melihatnya di satu sisi kenaikan impor ini gitu ya, sebaliknya justru terjadi optimisme ekspor Hmm. gitu ya, optimisme Oke. pasar ekspor gitu ya, Ya, karena ya. dengan proses otomasi yang sekarang Hmm. mulai di front loading gitu ya, ada optimisme pasar ekspor yang sepertinya akan Hmm. Ya. apa ya jalan gitu ya di Betul, karena peningkatan untuk importasinya adalah bahan baku dan juga barang modal tadi begitu ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti seperti apa sih dengan strategi yang akan dilakukan juga oleh pelaku usaha begitu. Apakah nanti hadirnya tadi barang modal kemudian bahan baku ini juga bisa menjadi tantangan berikutnya agar bisa terserap di pasar domestik atau untuk global saja begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Adi dan juga Mas Denny. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dias Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, kemudian juga Mas Denny Yuwarta Junifta, peneliti Indef. Nah, Pak Adi, kalau kita mencermati dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, butuh juga data-data komprehensif, kemudian bagaimana dengan memanfaatkan momentum front loading yang sudah dilakukan tadi, apakah nanti pangsa pasarnya akan fokus di domestik atau untuk memang ekspor saja? Mengingatkan kita tahu di dalam negeri dari sisi pelemahan daya beli masyarakat juga masih terjadi begitu Pak Adi. Ya. Memang kalau
seperti industri makanan minuman sektornya lebih banyak di dalam negeri ya. Kalau industri garment dan sepatu itu lebih banyak untuk ekspor. Untuk otomotif saya kira seimbang, ada ekspor ada dalam negeri. Tapi saya dapat informasi juga dari otomotif bahwa ekspor masih stabil, sementara dalam negeri mengalami kontraksi karena berbagai hal seperti misalnya daya beli dan lain sebagainya. Nah, kita pilah-pilah seperti itu dan saya secara umum pasar dalam negeri masih cukup besar dan tapi kita mengalami tantangan di dalam negeri terkait dengan daya beli. Inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar industri manufaktur tumbuh, produksi meningkat. Namun demikian kalau nanti terjadi stagnasi di dalam daya beli masyarakat, ini akan berpengaruh terhadap kedepannya. Oleh sebab itu perlu dijaga. Nah, kalau pasar ekspor saya kira seperti tadi yang saya sampaikan, permintaan masih cukup bagus ya, dan Indonesia masih aman saja dan masih bisa bersaing dengan beberapa negara, sehingga kita tetap bisa harapkan menjadi penopang dalam pertumbuhan industri manufaktur tersebut. Optimisme ke depan seperti apa Pak Adi untuk industri manufaktur? Ya, saya masih optimis industri manufaktur masih menjadi andalan dan kita berharap apalagi kontribusinya terus meningkat, mudah-mudahan bisa mencapai kembali di atas 20%. Tapi ini perlu kolaborasi. Indonesia Incorporated seperti kemarin disampaikan oleh Presiden beberapa kali juga menjadi pegangan kita bahwa kita harus berkolaborasi, dunia usaha, pemerintah, akademisi, para peneliti semua bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ini dan juga menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di dalam ease of doing business dan lain sebagainya. Oke, itu dia optimisme juga masih terus dibangun begitu ya untuk industri manufaktur Indonesia. Nah, Mas Denny, lantas bagaimana Anda melihat begitu tantangan dan juga kans ke depan dari industri manufaktur sendiri begitu? Oke, baik. Tadi saya lupa menyebutkan satu hal ya. Sepertinya saya menganalisa bahwasanya diplomasi sekarang kan sedang berjalan ya, terus berjalan gitu ya. Kenaikan selain kemudian upaya-upaya frontloading juga saya melihat ada upaya-upaya diplomasi untuk peningkatan ekspor gitu ya, peningkatan ekspor di tengah kenaikan tarif juga ada diplomasi impor gitu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu bagian dari aspek diplomasi itu ya, kemudian meningkatkan impor kita. Nah, itu aspek lainnya, sehingga memang kami melihat di tengah ini ya, di tengah kalau kita sandingkan lagi ya dengan aspek pertumbuhan konsumsi sebenarnya tidak jauh beda gitu ya pertumbuhannya dengan triwulan sebelumnya gitu ya. Jadi, nah ini kalau kita melihat memang konsumsi memang udah di titik optimum gitu ya kalau di dalam negeri gitu ya, sehingga memang upaya-upaya untuk melakukan ekspor perlu dilakukan gitu ya, karena kalau saya melihat konsumsi dalam negeri itu sangat sensitif, terlebih ini ya, ada upaya-upaya misalkan kenaikan pajak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi akan menggerus itu gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain konsumsi domestik tadi yang udah di titik optimal, sehingga ini ada beberapa hal yang menarik, misalkan kenaikan makanan dan minuman sekitar 6% ini didorong beberapa ya, misalkan ekspor-ekspor seperti minyak goreng dan makanan-makanan olahan nih. Nah, ini yang mempengaruhi itu gitu ya. Nah, saya melihat ya perlu dilakukan upaya-upaya insentif ataupun penguatan industri dalam negeri, upaya utamanya untuk melakukan ekspor tadi, karena pangsa domestik sudah cukup optimum gitu ya. Itu dia, berarti memang kita masih mencoba mengandalkan pasar dalam negeri, dan diharapkan dari tren kenaikan kinerja industri manufaktur ini bisa mendorong juga nanti laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian serapan tenaga kerja juga begitu ya. Baik Mas Denny, Pak Adi, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih juga Mas Denny dengan Pak Adi Lupa. Sampai berjumpa kembali.